Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safina wa qurrati ayuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu tentang pasal mengenai memilih guru, memilih ilmu, memilih teman. Ini pembahasan lanjutan ya. Insya Allah lanjutan pembahasan dari yang keempat ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita untuk menyingkat waktu, langsung saja kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu qala as-sa'ir. Di sini disampaikan bahwasanya dan seyogyanya seorang yang mencari ilmu itu, seorang murid, untuk senantiasa mempunyai sifat sabar, yang menjaga yaitu sifat sabar dari segala apa yang mereka inginkan di dalam benaknya. Amma turidu nafsuhu. Nah, ini penting para pemirsa, bahwasanya seseorang yang mencari ilmu ini harus bersabar di dalam menjalani aktivitas keilmuannya. Karena memang betul bahwasanya selama mereka mencari ilmu ini ujiannya banyak sekali. Maka dari itu Yai Musonef ini yang pengarang kitab ini memberikan wejangan kepada kita semuanya, orang-orang yang lagi senangnya atau getolnya cari ilmu, ya itu tadi harus sabar di dalam mengendalikan hawa nafsunya. Wa huwa qala syair. Nah, ini ada sebuah syair. Innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, keinginan, lahuwal hawa bi'ainihi, ya, sesungguhnya hawa nafsu ini yang senantiasa ingin dituruti. Nah, ini jangan sampai dituruti. Karena apa? Hawa nafsu ini termasuk apa? Termasuk nilai rendah ya. Hawa nafsu ini sesuatu yang rendah bagi Yai Musannaf ini. Karena hawa nafsu ini, innan nafsa la'ammaradum bisu'. Di dalam Al-Quran katakan sesungguhnya hawa nafsu ini senantiasa apa ya, mengajak-ngajak ke hal-hal yang buruk. Dan di sini di dalam syair dikatakan lahwal hawa nuba ini, yaitu hawa nafsu ini, nah, menjadikan seseorang itu apa?
mempunyai sifat yang rendah ya. Wasari'u kulli hawa sari'u hawani. Nah, barang siapa yang terkalahkan oleh hawa nafsunya, ya berarti ya terkalahkan oleh apa? Kehinaan. Ini di dalam syair yang dikatakan demikian. Kalau seseorang itu senantiasa menuruti hawa nafsunya, ya otomatis akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Dilanjutkan lagi kitabnya pemirsa, wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati qila khazainul muna 'ala qanatiril mihani wa unshitu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa yasbir, lan hendaklah bersabar. Seorang yang mencari ilmu ini harus senantiasa sabar alal mihani, atas segala apa? Ya ujian, mihani, imtihan. Alal mihani, ujian wal baliyati, dan beberapa ya ujian-ujian, cobaan-cobaan yang tentunya senantiasa menyelimuti seorang dalam mencari ilmu, karena godaan setannya ini sangat kuat sekali. Setan ini ya selalu menggoda orang-orang yang giat mencari ilmu, karena tahu bahwasannya ilmu itu akan membimbing seseorang menuju jalan kebenaran. Ilmu itu adalah cahaya ya, cahaya ilahi. Tentunya setan untuk menyesatkan ini ya berat, makanya godaannya setan ini bertubi-tubi kepada para pencari ilmu itu. Qila khazainul muna 'ala qanatiril mihani. Di sini bahwasannya gudang ilmu itu apa? Selalu diliputi dengan ujian dan cobaan. Wa unsyitu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib. Ini ada sebuah syair nasyid li Ali bin Abi Thalib, bagi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Abi Thalib ini mendapatkan gelar apa? Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa pemirsa? Karena beliau mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah, sejak kecil tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah musyrik, dan beliau adalah orang yang cerdas ya. Jadi Allah memuliakan beliau. Beliau sendiri menurut riwayat tidak pernah melihat auratnya ya, aurat pribadinya atau aurat yang lain, selalu menjaga pandangannya beliau. Maka beliau dijuluki karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan ya wajahnya atau kewibawaannya beliau. Apa syairnya ini? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bibayani Dzuka'in wahir dzaka'un, ada in, dzaka'in wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Ada yang dzaka'un wahirsun wastibarun wa bulghatun irsyadu ustadin wa tulu zamani. Ala la tanalul, ala, ingat ya, la tanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan memperoleh. Ala, ketahuilah, la tanalul ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu ya,
illa bisittatin, kecuali melakukan 6 perkara. Kecuali dengan apa? Bekal 6 perkara. Sa'umbi ka'am majmu'iha bibayani. Sa'umbi ka'am majmu'iha bibayani, saya akan menjelaskan kepadamu apa saja yang 6 perkara itu yang terkumpul di dalamnya ya. Pertama, syarat rukun ini mencari ilmu ini. Bisa juga dikatakan syarat rukunnya ya untuk mencari ilmu itu dzakaun, yaitu cerdas. Orangnya ya dzakiyun ya, cerdas. Kalau misalnya ya mohon maaf ya, kalau misalnya pikirannya agak lemot ya, ini juga pengaruh akan masuknya ilmu pengetahuan ini. Zakaun cerdas, wahirsun. Wahirsun ini semangat, mempunyai kemauan. Mempunyai kemauan. Wastibarun, sabar. Harus sabar. Wabulughotun, dan mempunyai biaya. Wa irsyadu ustadin, dan taat pada gurunya, taat pada bimbingan guru. Tuluz zamani, dan lama masanya. Jadi 6 perkara ini satu saja pemirsa, kalau misalnya tidak ada ya, gagal seseorang itu dalam apa? Mencapai ilmu. Coba kita uraikan. Misalnya dzakaun saja. Ya, dia mempunyai kemauan keras, dia mempunyai sabar, dia mempunyai biaya untuk apa? Kegiatan pendidikan, dia taat pada gurunya. Watuluz zamani, lama masanya, bertahun-tahun, tapi akalnya nggak cerdas ya, nggak sempurna. Zakaun ya, satu saja, ini masalah. Yang kedua, wahirsun, mempunyai kemauan yang keras. Kalau seseorang mencari ilmu itu tidak mempunyai kemauan yang keras, bayangkan, coba. Satu ini yang nggak ada. Yang pertama tadi cerdas dia, tapi wahirsun nggak punya kemauan. Wastibarun, sabar dia. Ya, bulughotun, apa? Mempunyai biaya. Wa irsyad ustadin, yang manut bimbingan guru. Wa tuluz zamani, tapi nggak ada kemauan di dalam hatinya. Ya nggak bisa sempurna. Wastibarun, dihilangkan satu persatu. Dari 6 tadi satu persatu yang nggak ada, pasti nggak sempurna. Wastibarun, nggak mempunyai kesabaran. Ya, di sini diharapkan mempunyai kesabaran, tapi seseorang anak itu tidak bersabar. Cerdas anaknya, kemauannya kuat, tapi nggak sabar. Mempunyai harta, biaya maksudnya, taat pada gurunya, lama masanya, tapi nggak sabar. Ya artinya masalah juga. Wabulughotun, satu ini yang kita hilangkan, nggak punya biaya. Ini ya kalau misalnya dipetani satu persatu, tentunya ini tidak akan ya mengurangi kesempurnaan. Maka dari itu, dari 6 ini apabila semuanya ada pada diri seseorang anak itu cerdas, anak itu mempunyai kemauan keras, anak itu sabar, anak itu mempunyai biaya, anak itu taat pada gurunya, dan lama masanya, ya minim 6 tahun belajar ya. Insya Allah mereka itu akan menjadi anak yang sukses di dalam mencari ilmu. Dilanjutkan lagi pemirsa, wa makhtiyarus syariqi fayambaghi ayyakhtarul mujid wal wara wa sahib tab'il mustaqimi wal mutafahimi wa yafirru minal kaslani wal mu'attili wal mikthari wal mufsidi
wal fattani. Wa amma ikhtiyarus syariki, dan adapun memilih teman fayambahi maka seyukyanya ayyahtarul mujidda, ayyahtaru yang memilih al mujidda, orang yang sungguh-sungguh. Nah, kalau memilih teman, teman di dalam proses mencari ilmu ini, ya mencari teman yang sungguh-sungguh, mencari teman yang serius di dalam belajarnya, tidak asal-asalan. Ini penting ya, pilih teman yang sungguh-sungguh. Wal wara, dan teman yang wara atau wirai. Wara ini ya ilmu tasawuf. Wara itu tidak terlalu silau terhadap dunia, ini sifat wara. Karena menikmati manisnya ilmu pengetahuan lah. Jadi hal-hal yang sifatnya duniawi dia enggak seberapa terpengaruh ya. Wasahibit tab'il mustaqim, dan memiliki teman yang berwatak ya, lurus istiqomah di dalam hal kebaikan ya. Ini ya, dipilih teman yang seperti ini, teman yang istiqomah dalam hal kebaikan ya, mempunyai watak yang istiqomah, wal mutafahim, dan teman yang senantiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah. Ini dipilih teman-teman seperti ini ya. Pemirsa, putra-putri kita semuanya diharapkan di dalam proses belajar ini memilih teman yang serius di dalam belajar, memilih teman yang yang waro, yang tidak ya mata duitan ya. Nah, seperti itu. Termasuk juga memilih teman yang mempunyai sifat istiqomah ya dalam kebaikan. Dia tidak pelin-pelan di dalam bersikap. Termasuk juga memilih teman yang suka memahamkan Al-Quran, memahamkan hadis ya. Tentunya belajar tafsir Al-Quran dan belajar ulumul hadis. Ulum jamak dari ilmun ya. Ada beberapa disiplin ilmu yang mengurai, menjelaskan kandungan hadis, ulumul hadis ya. Banyak sekali itu ilmunya. Kitabnya yang paling dasar itu ilmu mustalah hadis. Di situ itu hadis riwayat, hadis diroyat, hadis madaniyah, makiyah. Nah, di situ hadis ahad, hadis mursal, hadis ya banyak sekali. Sahih dari jenis periwayatannya ya. Itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, maudhu. Ini dipelajari di situ, kita mustalah hadis itu. Lalu itu istilah dhabit. Banyak sekali pemirsa. Termasuk itu sanad, itu matan, rawi, rijalul hadis. Ya itu tadi ulumul hadis. Nah, ini harus mencari teman seperti ini. Ya harus ditemani teman-teman seperti ini. Dan di sini dilanjutkan wa yafirru minal kaslani wal mu'attili wal mikthari wal mufsidi wal fattani. Dan hendaknya anak-anak didik, peserta didik ini menjauhi, yaitu menjauh ya dari minal kaslan, dari teman-teman yang malas, menjauhi dari teman-teman wal mu'attil wal miktsari, orang-orang yang banyak bicara, teman-teman yang suka merusak, teman-teman yang suka memfitnah, wal fatani, teman-teman yang suka fitnah itu dijauhi.
Ini bahaya sekali kalau misalnya dalam kehidupan ini terjadi hujat menghujat, fitnah memfitnah, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ini karena semuanya itu ya mengharap dunia seperti itu. Nah, ini harus dijauhi. Teman-teman yang malas, banyak bicaranya, suka merusak, suka memfitnah, harus dijauhi. Dilanjutkan lagi, ada sebuah ungkapan, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. فإن كان ذا شر فجنبه سرعة وإن كان ذا خير للمرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارين يقتدي فإن كان ذا شر فجنبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي anil mar'i la tas'al wabsir qarina. Seorang penyair mengatakan bahwasanya janganlah bertanya tentang kelakuan seseorang. Anil mar'i la tas'al, jangan bertanya kepada seseorang. Kalau kita ingin mengetahui siapa jati seseorang itu, jangan tanya pada orangnya, tapi tanya sama teman dekatnya, seperti itu. Fa innal qarina bil muqarina yaqtadi. Janganlah bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya. Karena apa? Karena teman itu biasanya mengikuti temannya. Fa in kana dza syarrin fajannibu sur'atan, dan apabila temannya itu jelek perangainya, maka ya jauhilah segera. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati, dan apabila temannya itu baik, maka bertemanlah dengannya. Nah, tentu saja jika Anda berteman dengan orang yang baik ini, ya, tentunya Anda akan mendapatkan petunjuk yang baik. Jadi melihat seseorang itu baik, ya, ukurannya itu pada temannya. Kalau temannya itu akhlaknya baik, insya Allah seseorang itu orang yang baik. Apabila temannya itu buruk, ya, maka seseorang itu ya akhlaknya juga buruk. Ini sebagai tolak ukur untuk untuk melihat seseorang itu baik atau buruk. Dilihat siapa temannya itu. Ya, pemirsa, dilanjutkan. Wa unshidu. Nah, ini ada nasyid juga. La tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atan kal jamri yudau fir rimadi fayahmutu. La tashabil kaslana fi halatihi, janganlah bersahabat dengan teman yang malas, fi halatihi, dalam segala hal perilaku. Jangan dekat-dekat sama teman yang malas. Kam solihin bi fasadi akhar yafjudu, karena sudah banyak orang yang baik menjadi buruk karena terkontaminasi dengan kelakuan temannya yang buruk. Adwal balidi ilal jalidi syari'atan. Karena apa? Karena penularan orang yang bodoh
kepada orang yang pintar itu sangat cepat sekali. Seperti bara api yang diletakkan di dalam abu, maka ia akan padam. Ya, begitu juga orang yang pintar, kalau bergaul dengan orang yang bodoh, lama-kelamaan akan menjadi bodoh. Adwal balidi ilal jalidi syari'atun kal jamri yudau fir rimadi fayahmutu. Penularan orang yang bodoh ini cepat sekali. Seperti apa? Diumpamakan bara api yang diletakkan di dalam abu, ya. Akhirnya ya mati, ya, padam. Nah, seperti itu. Dilanjutkan pemirsa. Wa qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam. Ya, tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan fitrah atau suci, fitratul Islam. Illa an abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Kecuali orang tuanya yang menyebabkan ayahnya, apakah ia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Teman yang buruk akan apa? Teman yang buruk akan mewarnai keburukannya kepada orang yang pandai. Diumpamakan dalam sebuah hadis ini bahwasanya seorang anak itu lahir di muka bumi ini suci, ya, tanpa ada coretan-coretan tinta hitam, nggak ada. Nah, bayi yang lahir suci ini tumbuh kembangnya nanti menjadi apa? Menjadi seorang yang baik, menjadi orang yang beriman, ataupun sebaliknya menjadi Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Nah, ini tergantung orang tuanya, karena orang tuanya yang akan mewarnai, akan mengawal tumbuh kembangnya seorang anak itu menjadi dewasa. Ini ibarat sebuah teman. Kalau teman yang baik akan mewarnai kehidupan Anda menjadi baik. Kalau teman yang buruk akan mewarnai kehidupan Anda menjadi. Lanjutkan lagi pemirsa. Yuqalu fil hikmati fil farisi. Dikatakan dalam ya kata-kata yang hikmah, kata-kata yang baik dalam bahasa Persia. Ya Rabbat bertubuda zamaribat bihaqqi dhati bakillahi samad. Ya Rabbat arat tar'asi wa jahim ya roniku kirata ya binaim. Ya Rabbat bertubuda zamaribat bihaqqi dhati bakillahi samad. Ya Rabbat arat tar'asi wa jahimi ya roniku kirata ya binaim. Ini ada kata-kata hikmah dari bahasa Persia. Artinya teman yang jahat itu lebih berbahaya. Teman jahat itu lebih berbahaya daripada apa? Ular berbisa. Karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena ia dapat menyebabkan Anda masuk surga. Wakilah, dan ada sebuah wakil, in kunta tabghil ilma min ahli aw syahidan yuhbiru an ghaibi
Fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Seorang penyair berkata, jika kamu belajar ilmu kepada orang yang berilmu, in kunta tabghil ilma min ahli, jika engkau ya belajar terhadap orang yang ahlinya, ahli ilmunya, atau mencari saksi yang akan memberitahu apa-apa yang belum kamu ketahui, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya, dan perhatikan orang yang akan kamu jadikan sahabat dengan siapa ia bergaul. Nah, ini syair ini sangat luar biasa ya. Fa'tabiril ardo bi asma'iha, maka ya ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya bi asma'iha, wa'tabiris sahiba bis sahibi, dan perhatikan orang yang akan kamu jadikan sahabat. Nah, dengan siapa ia bergaul, bis sahibi, dengan siapa ia bergaul. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah materi pasal memilih ilmu, memilih guru, memilih teman telah kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari kajian-kajian kita ini. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.